Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 27 Juni tahun 2023. Renungan firman Tuhan hari ini diberi judul Hati-hati gunakan mulutmu. Didasarkan dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 5 yang demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Bapak Ibu Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, manusia adalah pribadi yang senang berkata-kata. Hampir setiap hari dan bahkan selalu kita berkata-kata dimanapun kita berada. Kita selalu berkata-kata. Persoalannya bukan pada betapa banyak kata yang kita keluarkan, tetapi bagaimana kata-kata yang kita keluarkan itu. Apakah kata-kata itu berisi hal yang positif, membangun, berisi berkat, menguatkan, memotivasi orang lain, atau justru malah sebaliknya, berisi hal yang negatif, bernada amarah, meremehkan, menghakimi, menjelekkan, mengejek, memfitnah, dan berisi gosip atau berita yang kurang menyenangkan. Penting bagi kita untuk menguasai bahkan juga mengendalikan lidah kita. Lidah memang adalah anggota kecil dari tubuh, namun yang kecil ini nyatanya dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dan ini yang dituliskan pada Yakobus 3 ayat 5. Lidah memang seolah tidak terlihat, namun pengaruh dan dampaknya yang dihasilkan luar biasa. Yakobus menganalogikan lidah itu seperti api yang dapat membakar apapun. Gambaran kebakaran ini merupakan cara penulis untuk menggambarkan akibat negatif ketika kita tidak bijak menggunakan kata-kata. Dampaknya bisa merusak tatanan sosial, kehidupan bersama. Bahkan pada bagian selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah karena ia buas, tidak terkuasai, dan menjadi racun yang mematikan. Tidak ada yang dapat menjinakkan lidah kecuali kita sendiri dengan pertolongan kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kita perlu bijaksana di dalam berkata-kata, dalam berucap, sehingga kehadiran kita dapat menjadi berkat. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat menjaga mulut, lidah yang adalah pemberian dari Tuhan? Kita perlu menyadari betapa kata-kata itu memiliki kekuatan, memiliki powernya yang tidak bisa kita abaikan. Kalau kita sudah tahu kekuatan dari perkataan yang kita ucapkan, maka sudah semestinya kita memikirkan dengan baik apa yang akan kita keluarkan melalui mulut dan perkataan kita. Coba kita periksa, apakah perkataan kita lebih banyak diisi dengan pujian, kata-kata yang membangun? Kalaupun menegur atau mengingatkan, apakah kita juga sudah melakukannya dalam kasih? Atau jangan-jangan malah sebaliknya, sehingga yang kita lakukan, yang kita ucapkan menyakiti dan melukai sesama. Perkataan yang kita ucapkan punya power, punya kekuatannya sendiri. Karenanya kita diingatkan untuk terus berkata-kata yang baik, yang positif, yang membangun, dan tentu saja menjadi berkat bagi orang lain. Agar mampu berkata-kata dengan baik, positif, dan membangun, maka kita harus selalu memohon hikmat Tuhan di dalam berkata-kata.
Hikmat ini hanya dapat diperoleh melalui Tuhan kita, yang adalah Sang Sumber Hikmat. Karena itu, kita diajak untuk terus menghormati Dia. Kita pun ada di dalam relasi yang intim dengan Dia melalui doa dan kesediaan kita untuk mengisi hidup dan pikiran dalam firman-Nya. Agar apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita menjaga mulut kita, agar apa yang diucapkan, diperkatakan, sungguh membawa dampak positif, sehingga pada akhirnya kita dapat membangun kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Hikmat, mampukanlah kami untuk terus menjaga mulut kami, sehingga perkataan yang kami ucapkan adalah perkataan yang membawa berkat, yang menguatkan, yang membangun, dan bukan sebaliknya. Bukan perkataan yang melukai bahkan menghancurkan orang lain. Kami menyadari hal ini tidak mudah, karenanya kami mohon Roh Kudus membimbing setiap kami, agar kami dimampukan untuk melakukannya. Inilah doa kami, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon.